Halo semuanya, selamat datang di podcast Manis, Manajemen dan Bisnis. Sekarang adalah podcast pertama kita, perdana Betul. kita. Sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Ririn. Nama aku Naban, jangan pakai aku loh Mas. Nama gue Naban di podcast itu, selaku host. Di sini kita akan menemani kalian sebagai host ya. Sebagai host. Dan kita kedatangan narasumber pertama kita nih, narasumber perdana kita yaitu Rayvan. Tepuk tangan untuk Rayvan dong. Langsung transisi Revanda. Nah, jadi gini Pan, kita gak usah basa-basi lah ya Pan ya. Selama kuliah di sini nih Pan, terus habis itu kita udah UTS kan ya Pan. Apa sih kesulitan yang lo alami Pan selama UTS kemarin? Kesulitan? Iya dong. Nggak ada sih. Jadi berarti Baca persiapannya sombong. udah siap banget sebelum Betul, UTS betul, betul. Kak. 1 sampai 10 seberapa sulit UTS Pan kemarin? No. Wih, Ini nih, gue demen nih bocah-bocah yang sangat begini nih. Dia pede banget nih, saking pedenya dia bisa ngerasa nilai lu bagus gak Pan? Kalau untuk nilai sih ya 50-50 aja. Yang penting yakin dulu ya. Yakin Nah dulu, itu gitu. kunci utamanya itu. Itu salah satu yang gua rasa ya. Gua Ya. rasa itu salah satu manfaat yang gua rasa karena gua ini seorang yang player. Iya betul loh, Iya, sumpah iya, itu. boleh, Jadi iya. kita kan banyak ngeliat orang tuh kadang untuk mencoba suatu hal tuh banyak takutnya. iya, Nah, betul. ya kan banyak mikirnya kayak kalau gagal gimana. Nah, kalau gua berhasil gimana? Nah, Wih, Jadi ini gua tuh nih, nggak. pemikirannya lain. Bagus, ya. bagus, Iya, bagus. jadi nggak terlalu berharap apa hasilnya. Gue yang penting berani buat coba aja dulu. Tuh, kunci utamanya apa? Kudu yakin. Kudu yakin. Kudu yakin dulu. Terus pas semester 1 sama semester 2, rasa kapan bedanya gimana? Beda banget jelas beda banget. Jadi kalau semester 1 kan ya mungkin bisa dibilang kita masih banyak adaptasi lah. Lingkungan baru, teman-teman baru, mulai mengenal orang-orang baru, mengenal sikap mereka, mengenal perilaku mereka, sifatnya gimana. Nah, mulai dari situ kita bisa terbentuk tuh. Kira-kira kita bakal temenan sama siapa? Kira-kira kita bakal bergaul sama siapa? Mana nih yang bisa kita ajak untuk berteman? Mana nih yang sekiranya kurang cocok untuk berteman? Jadi cukup kenal aja ya. Cukup kenal aja. Ini kebetulan nih teman-teman nih Repan ini nih ketua kelas di kelas saya nih, kebetulan sama Ririn juga. Betul, Saya kita tuh sekelas. Kenal Repan tuh waktu kelas A1, waktu kelas A1 kan, waktu masih semester 1 tuh sebenarnya nggak terlalu dekat gue sama Repan nih. Soalnya dulu tuh gimana ya, kan gue dulu pengen belakang ya, jadi gue nggak pengen yang gimana-gimana, soalnya gue sendiri aja udah punya plan dari semester 1 sampai semester 8 tuh pengen kayak gimana. Nah terus kedatangan tamu istimewa gue nih, Repan nih, tamu yang nggak diduga-duga yang akhirnya ngancurin plan hidup gue Iya, yang sebenarnya. tadinya mau berjalan sesuai Iya. plan, tiba-tiba ada Nggak jadi. warna. Sebenarnya nggak bisa dibilang hancur juga sih, soalnya jadi hal-hal tersendiri lah buat gue, soalnya bakal apa ya, bakal jadi momen bagus lah kalau misalkan gue ceritain nanti pas udah lulus. Terus Ada hal unik lah ya. Lebih berwarna lah hidup lu dengan adanya. boleh dah sampai Kok agak kesel gitu. ini dia doang Rin, benar-benar orang awal yang ngasih panggilan khusus ke gue tuh. Iya, dia benar, dari itu. gini nih, Itu waktu Bang Wisnu ulang tahun. Bang Bang Misbah. Misbah ulang tahun. Panggilan Itu Bang panggilan Misbah. khususnya tuh Bang Misbah. Panggilannya itu yang ngomong Pak Larno bukan gua. Ya emang cuman kan yang manggil-manggil itu kan lu nih, Iya, jadi sampai rame semuanya kan manggil. dia. Nah itu. Terus Repan ini sebenarnya salah satu ketua kelas juga nih, ketua kelas yang bisa gue bilang bagus lah, walaupun sebenarnya awalnya tuh bukan ketua kelas. Gue ceritain dulu nggak suka Jadi, gimana. Awalnya itu dulu kan waktu awal masuk itu kan kita masih digabung semua ya. Iya. Satu awal itu masih digabung semua. Waktu masih pada perkenalan mulu ya, Betul, dari masih awal perkenalan. masuk perkenalan mulu. Datanglah nih dosen Pak Larno masuk, ya kan. Terus tiba-tiba dia bilang suruh bikin struktural kelas. Gua kan dulu paling belakang nih bareng Iya. teman-teman gua itu. Gue ngeliat. Disuruh maju lah gua sama mereka. Nah, sebenarnya di situ tuh gua masih maju nggak ya. Tapi karena emang akibatnya dasar dari player ini, coba aja dulu, maju aja dulu. Gua bodo amat sama kata orang mau bilang. Dan waktu itu pas gua maju, itu ada beberapa orang yang apa namanya bisa dibilang berisik lah mulutnya. Itu ada. Oke. Itu ada. Entah siapa orangnya, tapi gua nggak peduli soal itu. Yang penting gua maju aja dulu. Berisik dalam hal baik apa hal buruk tuh? Ya kayak gimana sih ketika kita maju tuh ada orang yang gitu. Oh iya, Nah, paham, gua paham. ya kayak gitulah. Gue nggak peduli soal itu, yang penting gue maju aja dulu, maju pemilihan selesai duduk, habis itu hilang perasaannya.
perasaan kesepian tuh hilang. Yang penting ketika kita udah selesai eh, untuk melakukan hal yang kita takutin, setelah itu bakal timbul rasa leganya. Nah itu yang benar-benar gue tuh ngerasa syukur gitu dengan itu, ketika gue bisa ngelewatin hal-hal yang gue takutin dan selain gue dapet rasa lega dari hal itu benar-benar bersyukur banget. Berarti kayak sesuai sama yang tadi dibilang sama Reva yang pertama ya, coba dulu jangan takut Iya. gagalnya kan. Dan Bagus sih. setelah itu akhirnya gue dapet jabatan sebagai wakil. Oh iya, waktu itu Jadi, Mafat dulu ya. Wafat Kan dulu, awalnya jadi kan Fat, ketua. Fat itu ketua kelas. Cuma setelahnya di kelasnya itu dipisah, Fat di AA2, gue di AA1, akhirnya di AA1 gue yang jadi ketua kelasnya. Naik pangkat ya Naik berarti. pangkat betul. Lu pas jadi ketua kelas tuh ngalamin gak sih Pan kesulitan kayak lu expect gak sih sebenarnya bakal jadi ketua yang begitu jandelin lah sama anak kelas lu sekarang? Lo nggak bisa gue bilang dandelin juga sih, soalnya gimana ya, gue sendiri juga ngelihat proses dia kayak gimana. Cuman bolehlah lo kasih tahu gimana sih rasanya jadi ketua kelas dari semester 1 sampai semester 2 sekarang. Ya sebenarnya sih santai-santai aja ya. Cuma kan kalau mungkin waktu awal-awal adaptasi itu gue pun nggak bisa nyuruh orang buat ayo dong ngobrol, ayo dong Iya. nyambung kompak dan semacam. Gue nggak bisa juga karena gue pun orangnya bukan orang yang bisa untuk berkomunikasi sama semua orang gitu. Bukan orang yang bisa merangkul lah gue nih. Ya, Cuma dari sini gue tuh makanya sebenarnya kenapa waktu itu gue milih seorang wakil. Waktu itu gue milih Red sebagai wakil, entah kenapa gue tuh bisa ngelihat dia nih lebih aktif lah dibanding gue. oh jiwa sosialnya. Jiwa ya? sosial, Iya. jadi dia bisa gue ini kan kurang bisa merangkul. Gue bisa ngeliat dia nih orangnya bisa ngerangkul gitu, at least dia bisa ngobrol sama siapa aja gitu. Iya. Itu yang gue tarik sebagai wakil gue. Gue setuju sih sama lo, soalnya waktu awal gue masuk pun waktu kita masih di aula ya, Iya, itu gue tuh ngeliat Reto tuh kayak orang yang ekstrovert parah sih. Dia bukan ekstrovert sih sebenarnya, lebih ke arah sosialisasinya tuh bagus dia. Energi sosialnya Iya. nggak bisa habis ya. Gue waktu kenal sama dia tuh ngerasa energi gue kesedot semua sama dia. Tapi Habis. orang kayak Retno justru bagus nggak sih? Jadi kayak kita tuh orang yang tadinya diem bisa punya teman karena Iya, dia itu benar. sekalipun jarang ada sekalipun kita nggak mau, maksudnya ada yang nggak mau teman sama kita, tapi Retno mau. Iya. Setidaknya dia bisa ngajak ngobrol ya. Iya. Jadi Bagus sih. alasan lu milih Retno sebagai pelengkap kekurangan lu ya, Pak. Betul. Make sense sama alasan. Terus selama jadi ketua kelas ada nggak sih rasa kayak kesel gitu, karena kan pasti banyak banget anak-anak kelas yang parah bandel lah, kayak suka alfa itu kan pasti bakal nanya ke lu semua kan, dosen-dosen itu gimana perasaan? Yang nggak nurut lah kalau Iya, yang gitu. nggak Soalnya kan pasti anak-anak kelas tuh beda-beda semua kan karakteristiknya. Ada yang badung lah, ada yang badel, ada yang mungkin cuma diem doang. Gimana tuh kan? jujur kesel. Karena bukan perihal gini guys, bukan gue tau lah kita ini udah kuliah gitu, jadi udah bukan tanggung jawab gue juga lah buat ngurusin kalian nih mau masuk atau enggak. Tapi kan sebagai teman yang baik itu kan posisikan gue lah sebagai teman, bukan sebagai ketua kelas. Wajar dong ketika gue menegur teman-teman gue yang jarang masuk gitu, mengingatkan hal yang baik lah ke mereka. Kenapa jarang masuk, gue tanya apa alasannya, apa lagi ada masalah atau something gitu. Jadi ketika ada temen gue yang kadang alfa, kadang nggak masuk tanpa gue tahu kejelasannya, itu gue kadang suka kayak ya orang sebenarnya kenapa sih. Jadi ada tanggung jawab juga di gue, kayak ketika dosen absen gue harus jawab apa nih kalau misalnya mereka ngomong apa ke gue. Kadang kan mereka ngomong ke Retno atau ke siapa, itu it's okay aja, nggak apa-apa. Karena kan yang penting mereka tuh udah izin gitu, udah tahu nih ketika absen harus ngomong apa. Nah orang-orang yang nggak ngomong apa-apa, nah ini yang jadi suatu kesalahan gue tuh. Oke, berarti emang dasarnya sosok leader pun masih bisa ngerasa kesel ya sama bawahannya sendiri. Pasti, karena kan yang dia rangkul banyak banget. Iya betul. Banyak banget dan 40 orang gila. iya keren sih jujur. Dan semua kepribadian itu beda-beda kan. Betul. Dan kalau misalnya kayak Kanaban mungkin agak ngeselin. Jangan kayak gue juga, gue mah gak pernah macem-macem Rin kalau di kelas. Emang iya. Wah iyalah. Terus sekarang Stefan nih dia tuh ngerti cara ngebagi waktunya sebenarnya sih. Kalau dari gue ngeliat ya, dia tuh ngerti kapan harus jadi ketua, kapan harus jadi teman. Nah itu sebenarnya bagusnya dari Revan tuh itu. Gue salah satu orang yang demen lah kalau dia kayak gitu. Terus Pan, kadang kan lu suka ngerasa nggak sih Pan, teman-teman lu tuh kayak
ada nggak demen nih sama cara lu. Kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu nih, terus teman-teman lu tuh nggak suka sama cara lu kayak begitu, gimana tuh Pan tanggapan lu soal itu Pan? Kalau soal itu sih jujur gue sendiri sih terbuka banget gitu. Karena Jadi karena gue sendiri merasa ya Pan, kita kan kayak lo tau lah kita dulu paling belakang kan. Jadi setiap lo ngelakuin apapun gue juga ada lah di samping Ada. lo. Terus gue juga melihat kan selalu ngerasain lah, lebih ke ngerasain kayak, wih kok kalau Repan ngelakuin ini kayak ada yang gak demen nih. Cuma mereka kayaknya nggak berani ngomong aja tuh Pan. Jadi gimana tuh Pan? sebenarnya gue juga sadar sih. Maksudnya kan kadang gue nih orangnya berisik gitu di belakang. Banget. Mungkin adalah beberapa orang yang gue sering gangguin. Gue nggak mau nyebut namanya Nurul. Gak mau Nurul. nyebut tuh. Nurul. Nurul karena ya nanti gue tag Nurul. Cuma gue yakin dan sadar dengan hal itu banyak orang yang kesel banget gitu ke gue. Iya. Tapi balik lagi kalau sering gue playnya, gue bodo amat. Serius, orang mau kesel ke gue gimana pun itu urusan lo gitu loh. Itu bukan tanggung jawab gue buat bikin lu jadi suka sama gue, bukan tanggung jawab gue. Gue bodo amatan gitu loh. Buat yang kesel sama Repan bisa komen ya. Iya nggak apa-apa, cuma tapi kalau misalnya lu kesel sama gue, lu ngomong aja ke gue nggak apa-apa. Nggak bakal juga kan gue jadi kesel balik ke lu, enggak. Cuma gue pasti ketawa doang kalau lu kesel sama gue. Emang yang penting jadi diri lu sendiri lu tetap ya Pan. Ya ampun. Aduh. Tapi kalau seandainya emang ada orang yang kayak ngasih tahu ke lu kalau hal ini tuh harusnya nggak dilakuin sama lu. Nah, lu bakal ngubah nggak? Nah itu beda lagi jelas. Kalau itu kan jatuhnya ke kritik ya, kritik. Iya. Pasti gue berubah lah kalau sekiranya benar juga nih omongan mereka, pasti gue berubah juga gitu loh. Apalagi soalnya kadang pun kalau misalnya gue ngegodain orang-orang nih, kadang gue ngerasa suka berlebihan gitu kayak. Ya kadang setelah itu gue diem dulu. Tapi ujung-ujungnya ya gangguin ulang lagi. Diulang lagi. Yang penting nggak sampai bikin masalah dulu ya. Iya. Masalah ditunda. Kalau udah pengen jadi masalah, Oke, udah deh, diem dulu. Kalau sekiranya gue ngeliat muka orang Mukanya udah kesel tuh ya. udah bete banget, udah gue diam tuh. Gitu. Pas udah girang, ulang Pas lagi. udah kira ulang lagi. Gitu. Berarti emang tipe-tipe leadernya nih tipe-tipe leader yang sangat mengayomi ya. Enggak mengayomi sih sebenarnya, kalau dari gue, pandangan gue ya, Repan ini sosok ketua yang lebih senang ngajak bercanda anggotanya. Bener nggak tuh Pak? Iya, mungkin itu salah satu cara gue buat merangkul lah, mungkin. Itu salah satu cara lo ya buat Iya ngomong gitu mungkin. Karena kan gue ngerasa dulu nih gue nih nggak akrab sama Nurul, gue nih nggak akrab sama Oli dan lain-lain. Tapi dengan gue yang gangguin mereka, kan entah kenapa gue bisa ngerasa kok gue deketnya sama dia. Iya, Gitu. jadi bisa nyambung ya Iya, ternyata. gitu jadi Iya. Padahal awalnya kayaknya kita nggak nyambung deh. Kayaknya kita nggak nyambung deh, Tapi cuma ternyata gitu. malah jadi bisa nyambung dan bercanda bareng. Ternyata Iya, gitu. asik juga orangnya gitu. Iya benar sih, gue juga ngalamin itu sebenarnya sih waktu sama Repan. Soalnya kayak yang gue bilang tadi kan, semester 1 gue lebih milih jalanin plan gue tuh mau kayak gimana kuliahnya, terus diubah langsung nih sama dia, berubah total gara-gara dia udah yang awalnya punya plan gimana akhirnya jadi kayak gimana. Ya cuman terlepas dari itu Repan ini sebenarnya salah satu sosok leader yang bagi gue udah cukup bagus lah. Soalnya terlepas gimana ya, nggak semua orang pengen jadi seorang ketua ya, nggak semua orang bisa jadi sosok leader, nggak semua orang itu bisa mimpin kelasnya atau bahkan mau mimpin kelasnya. Itu benar-benar aplaus banget sih Pan buat lo itu. Betul Gua banget. demen banget itu. Thank you. Terus juga Revan ini bisa ngebawa teman-temannya kalau sekiranya ada event, Betul. ada acara-acara kampus, karena kita tahu susah banget buat ngajak mahasiswa datang ke acara-acara itu, jujur susah banget. Tapi AA1 selalu lengkap. Berkat siapa tuh? Berkat Berkat Repan itu. Gila. Boleh. Tapi itu applause banget buat semua teman-teman gua yang di A1 tuh. Kalian keren banget lah pokoknya. Ya, tiap ada acara ikut, tiap ada acara dukung itu, wah keren gacor. Karena mau sekeren apapun ketuanya, kalau seandainya anggotanya nggak mau ikut, nggak akan bisa jadi keren. Betul. Pasti bakal jadi nilai minus lah. Jadi kalau kalau ada orang yang bilang gua keren, dia itu karena anggota gua. Ya. Ini Sosok manis nih teman. nanti langsung kasih backsound sempurna. Boleh gua kasih nanti slow. Gua ngedit tuh nanti. Langsung kasih backsound, terus kasih efek bunga-bunga gitu. Gue tapi penasaran juga nih Pan. Lu kan udah ngejalanin jadi ketua kelas ya dari semester 1 sampai semester 2 nih.
lu punya role model nggak sih Pan dalam hal itu, dalam lu bersikap, dalam lu bertingkah laku, dalam lu ngapain lah apapun itu, lu punya role model nggak sih Pan? Role model. Kalau ada satu orang yang gua nih suka banget sama gaya kepemimpinannya dia. Gua Dan Dia langsung males. gua nih nganggap dia nih ada sedikit, kalau dari ekspresi mukanya gua ngeliat dia nih punya sedikit jiwa kepelengeran dalam dirinya. oh bukan gua berarti Namanya John F. Kennedy. John F Kennedy. Itu presiden Amerika Serikat kalau nggak salah yang ke-47. 47. 47 presiden Amerika Serikat. Itu gua suka banget. Coba Apa jelasin yang lu untuk suka pribadi. dari Ya. Salah satunya itu pidatonya dia. pidato? Pidatonya dia gue suka banget. Pidato dia tuh ngomong nggak dalam kata fokus. Jadi Oke. bukan dalam bahasa formal. Oh, pakai bahasa yang udah dipahami ya. Betul, itu yang bikin gue ngerasa kayak ini orang tuh asik banget gitu. Jiwa-jiwa playernya juga ada gitu. Tapi jiwa kepemimpinannya juga gacor gitu. Balance lah gitu antara gacor sama playernya itu yang bikin gue jadi wah gila nih orang nih role model gue banget gitu. Jadi kayak ngerasa, oh lu bisa jadi dia nih. Betul. Nah, cocok betul. John F Kennedy iyalah pelosi gue buat dia. Kira-kira hal apa yang lu ambil dari dia saat lu jadi ketua kelas di A1? Ya yang pasti sih oh gini, ketika misalnya gue nih perlu ngomong sesuatu di depan kelas, Iya. itu ada sedikit karakteristik dia yang gue ambil. Oh iya. Iya, jadi mungkin tata bahasa cara dia ngomongnya, jadi kayak nggak, gue nih ngomong nggak harus kenceng suaranya, nggak harus tinggi gitu, nggak harus bikin orang takut, tapi ngalir aja, ngalun aja. Jadi kayak ya kayak bahasa sehari-hari aja, itu gue ambil dari dia. Oke. John F Kennedy. Yang penting tuh pertama kita minta perhatian dulu, setelahnya Betul. nyantai gitu ya. Paham. Gua ngerti sih cara lu kayak gitu. Ternyata emang selama gue perhatiin, oh role model lu itu tuh ternyata. Itu yang gue penasaran sebenarnya sih selama ini. Terus sih Pan, kita kan masih ngebahas soal leadership ya, soal kepemimpinan. Gue penasaran nih Pan. Sebenarnya kepemimpinan tuh bagi lu tuh apa sih Pan? Kepemimpinan ya. Iya. Kalau kepemimpinan sih menurut gua tuh gimana caranya lo nih bisa ngatur teman-teman yang lain, atau lu gimana caranya lu bisa membuat suatu lingkungan ini itu tentram gitu, berjalan sesuai dengan aturannya gitu. Makanya kenapa kadang gua nih suka nyuruh teman-teman gua yang jarang hadir tuh buat hadir gitu. Kenapa orang-orang yang jarang absen tuh gue bilang tolong dong kalau ada mau izin ke gue. Itu cara-cara gue supaya mereka ini bisa ada dalam aturan gitu, berjalan di dalam aturan tersebut gitu. Dan hal itu tuh sebenarnya susah banget kan buat dilakuin. Dan Revan itu sebenarnya udah bagus, tapi kan nggak ada semuanya yang sempurna kan. Betul. Tapi udah paling cuma kayak di kelas itu cuma beberapa orang doang yang agak itu. Jadi tapi Revan udah bisa ngerangkul semuanya lah istilahnya, udah bisa ngajak semuanya buat ayo dong masuk, ayo dong ikut. Betul. Ya sebenarnya setiap pemimpin emang punya karakter sendiri-sendiri kan. Cuman Repan dengan karakternya itu cocok buat ngebawain kelasnya kita sendiri. Terus Pan sebenarnya ini masih menyangkut soal leadership lagi ya, masih menyangkut soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagus itu menurut lo pemimpin yang kayak gimana? Pemimpin yang bagus itu pemimpin yang gimana ketika dia memimpin rakyatnya atau teman-temannya itu bisa menghargai adanya dia. Jadi tanpa dia minta dihargai, teman-teman ini bisa menghargai keberadaan pemimpinnya. Oh, soalnya gini ya, jatuhnya kayak lu nggak perlu minta respect pun bakal gue respectin kalau lu Itu benar. ya. Oke. Nah, caranya itu yang susah bagi seorang pemimpin. Ya, betul. Jelas. Kalau kita ngebahas soal cara nih, kebetulan karena lu juga nyinggung soal cara kan. Lu punya cara nggak Pan biar bisa dapat respect tanpa harus minum respect kayak gitu Pan? Jujur enggak. Ah, Karena kan gue ini orangnya emang dasar ya gitu lah, plenger lah. Jadi gue rasa kalau orang plenger tuh emang untuk dihargai pun susah. Bukan dalam artian banyak teman-teman yang merendahkan gue, enggak gitu. Ya. Tapi mereka lebih sering melihat bagian gue yang kurang serius gitu. Itu yang jadi biasanya kan orang kan kalau dihargai itu orang-orang yang serius gitu. Nah karena memang dasarnya gue ini kurang serius, jadi mereka tuh nganggap gue ya santai aja, nggak perlu formal banget. tapi menurut gua
definisi respect itu kan ketika dia berani menghormati dan menghargai itu ya. Jadi mungkin bagi gue sendiri ya, beberapa orang walaupun emang ngelihat sifat lo yang agak-agak sering bercanda atau gak bisa serius, bukan gak bisa serius sih, lebih ke apa ya, sebenarnya gue juga sama sih, nggak terlalu bisa begitu serius. Cuman baik lagi bagi gue respect itu tetap bisa lo dapetin sih Pak. Gue yakin banget dari sekian banyak kelas kita nih, dari sekian 40 orang atau lebih bahkan, gue yakin setidaknya adalah 50% orang respect ke lo. Betul, dan mungkin cara respectnya beda Betul. kali ya, karena kan betul. emang lingkungan kelas kita lebih santai. Iya. Jadi nggak nggak yang respect yang ampun iya. gitu. Yang gue yang sungkem-sungkeman banget lah. Jadi emang setidaknya mereka tuh dalam diri mereka tuh respect ke lo sebenarnya Iya. Pak. Kalau gue sih Gua yakinnya paham. gitu. Masih menganggap kayak kita butuh Revan gitu. Ya soalnya gue juga, ya gue sendiri sih ngaku aja gue mah salah satu orang yang respect ke Revan sebenarnya. Walau mau seplengen apapun dia, mau semalas apapun dia, wah tetap respect gue sama dia. Nggak berani mendului ya. Kayak, tanya dulu ke Revan ya. Dan jadi apapun ya, gue bilang udah Revan aja yang ngejelasin atau Revan aja yang ngurusin. Karena emang respect itu gue sebenarnya sama dia. Langsung Langsung senyum-senyum satu juga dikit. dia langsung kayak langsung malu. Gak usah gimana gitu lah, kayak nggak pernah aku gituin aja. Emang dipuji Kanapan tuh bisa salting gitu ya. Nah, terus Man, lu suka ngerasa nggak sih Pan, ada nggak sih Pan satu atau mungkin beberapa orang yang sulit lu handle di kelas? Jelas ada lah kalau itu. Oke. Ada beberapa orang tuh ada. Gue jujur kalau masalah kayak gini gue nggak mau nyebut orangnya lah, Ya, Sapuan. nggak apa-apa. Eh, Lagi tuh. komen Sapuan. Canda. Ya kalau untuk orang-orang kayak gini ya sebenarnya dijauhin juga nggak boleh pastinya. Jadi Ya sih, nggak ya bisa sih. caranya justru kita harus bikin dia lembut, temenin, rangkul, ngajak ngobrol gitu. Oke, terus kalau tadi kan orang-orang yang nggak bisa lu handle ya Pan. Terus kalau orang-orang yang ngerasa paling gampang lu handle deh. Paling gampang dia. Iya, yang paling gampang enak banget nih buat lu ngatur, enak dia nih langsung satset jadi. Atau Selain Retno. atau Selain Retno. Enggak, justru kalau Reto nih dia tuh pembangkang nomor satu gua. Pembangkang Dia nomor satu. pembangkang nomor Oke. satu. Haters juga tuh dia. Retno komen. Semuanya kena nih sama Revan. Coba sebut, nggak usah disebutin nggak apa-apa deh. Kira-kira ngerasa ada nggak tuh Orang yang gampang kayak banget? gimana ya kira-kira tuh kayak gampang dihandle ya, mau sebutin orangnya. Orang yang gampang dihandle tuh justru orang yang diem. Orang Iya yang sih, diem. dia ngikut aja kan Ikut sebenarnya. aja. Mungkin bukan yang ikut aja, tapi mungkin hatinya sebenarnya gondok. Tapi untuk ngelawan dia nih Nggak bisa ya? Rasa nggak enakan nah itu. Iya. Antara nggak enak sama males. Iya. Ayo Tapi lah gue ikut aja. ikut aja lah. Gitu. Ikut aja lah, ribet gitu. Ngerti. Nggak mau ribet orangnya. Masih jadi bingung juga sebenarnya gua kenapa orang diem kayak gitu ya. Iya, gue juga dulu diem sih, cuman dulu gua nggak langsung nurut. Nah Kudu mungkin banyak nanya mungkin. mungkin Revan bisa kasih tahu cara merangkul orang yang diem itu. Gimana caranya tuh Pan Gimana biar cara- kira-kira dia mau ikut nimbrung Pan? Karena ada beberapa di kelas kita yang tadinya diem jadi mau bercanda. Gua salah satunya. Tolong skip dia. Kalau Tapi misalnya gua beberapa orang, kita kan kalau gue nih kategorikan orang tuh yang pendiam tuh mungkin pendiam karena emang dia belum punya teman atau Oke. memang pendiam yang dasarnya sifatnya emang pendiam jadi kita deketin pun dia tetap diam gitu. Iya Nah bang. kalau untuk orang-orang pendiam yang karena belum punya teman kita cukup dengan rangkul dia. Oke. Misalnya kayak waktu kita semester 1 tuh ada beberapa orang yang masuk kelas ini sebagai pindahan itu kan awal-awalnya dia masih Iya. diam. Kita coba deketin, kita coba rangkul, kita coba ajak ngobrol, akhirnya ngobrol dia nyatu, ngalir, temenan gitu. Ya, tapi untuk orang-orang yang memang dasarnya jiwanya pendiam, kita ajak ngobrol pun dia tetap diam, nah itu yang susah. Itu yang susah buat gua. Iya sih, Iya gua sih, setuju kayak gue gitu. setuju banget soalnya kayak sebenarnya dia nih mau gak sih temen. Iya, jadi Suka ngerasa gitu ya? Jadi kira Iya. gitu. Terkadang kalau misalnya kita diemin aja nanti mereka bakal gue juga gak ditemenin kayak gitu. Padahal kita udah coba merangkul, dianya yang seakan-akan menolak kayak membangun dinding yang tinggi. Yang ditakutnya gitu, takutnya kita cuma salah langkah nih makanya dia nggak mau teman sama kita gitu, mikirnya gitu. Ngerti gua. Gue juga sebenarnya maksudnya sebagai anak kelas juga kayak udah coba buat temenan ke Siapa siapapun aja ya? itu kan, kayak gue ajak ngobrol, tapi kadang tuh emang ada beberapa orang yang ngasih tanggapan yang nggak enak, jadi pas
besok kamu coba lagi kita jadi ragu nggak sih kayak coba nggak ya gitu. Mungkin bukan nggak enak sih, lebih ke apa ya, lebih ke mungkin kalau kita ngambil POV dari dia nih, mungkin dia ngerasa lo kalian tuh, atau misalkan gua ngobrol sama seseorang yang pendiam nih, terus orang yang diam ini tuh ngasih respon yang bikin gua kesel nih. Nah mungkin harusnya itu yang salah tuh posisinya gua. Mungkin cara gua ngedeketin dia salah, cara gua ngomong ke dia salah, karena kan gimana ya, setiap orang itu harusnya punya karakter sendiri kan. Dia pasti pengen di-treat dengan apa yang dia pengen. Iya benar. Jadi ketika kita nyinggung egonya dia atau nyinggung perasaannya dia ngerasa wah ini orang nggak jelas nih, nggak peka nih, nggak peka sama keadaan gua. Nah mungkin itu yang bikin respon jadi ngerasa nggak cocok ya makanya. Ya makanya responnya jadi kesel gitu. Itu mungkin dari pandangan gua aja ya. Makanya tadi Revan bilang takut salah langkah Iya, gitu kan. itu Malah jadi bikin kesel. Bagus sebenarnya, bagus. Gue suka pemikiran yang kayak gitu kan, jadi nggak asal bertindak, bagus teman-teman. Terus lagi nih Pak, kita nggak usah lama-lama banget lah. Iya betul. Ini semester 3 bentar lagi, UAS juga bentar lagi. Persiapan lo buat UAS apa Pak? Gua jujur kalau untuk ujian-ujian gitu sih gua kadang kurang persiapan sih. Maksudnya gua ngerasa kalau tiap minggu gue tuh belajar, tiap minggu gue tuh kuliah, ketika mau ujian gue mau santai aja gitu. Berarti seorang pemimpin harus bisa nyantai juga tuh Pak? Jelas lah, pemimpin kan juga manusia, maksudnya pemimpin juga manusia. Jadi kayak ujian ini bukan waktunya gue buat belajar gitu. Paling gue cuma ngulang-ngulangin pelajaran, baca-baca dikit, sisanya gue santai. Baca yang penting aja ya. Yang penting aja. Mah ngedengerin pas lagi ngejelasin aja ya pas di kelas ya. Karena kan udah setiap hari belajar tuh. Yang penting kita tuh harus mendengarkan dosen yang baik kan. Iya. Baca yang penting, apa yang penting baca? Apa ya? Yang penting baca. lain berarti. Terus Pan, ini kita bentar lagi mau semester 3 nih Pan. Kan kita juga tahu lah ya, kita kan manusia. Kita kan mahasiswa KIP semua kan ya. Ada nggak sih kata-kata buat kasih semangat nih buat mahasiswa KIP yang sekarang sama buat yang baru? Mahasiswa KIP yang sekarang ya, kalau kata Prof kita kan dia anak bangsa. Karena titipan bangsa. Kita nih mungkin beberapa dari kita ada yang suka kesel gitu kalau pemerintah nih suka nyelewengin duit rakyat, korupsi dan lain. Nah kita pun ketika kita dapat KIP dan kita menyelewengkannya, kita termasuk orang yang korupsi harusnya. Maka dari itu untuk teman-teman semua yang KIP, gue berpesan kita harus belajar dengan baik lah. Paling enggak kuliah itu harus tetap yang rajin gitu. Karena kita kuliah dengan duit negara gitu. Iya, berarti harus ngehargain lah. Harus ngehargain, nggak boleh semena-mena gitu. Karena kita juga yang akan jadi penerus selanjutnya ya. Kecuali kalau bokap lu jenderal. Kalau jenderal sih nggak apa-apa, lu selewengin juga. Suka-suka aja ya. Suka-suka. Karena juga nggak boleh juga Pan. Sebenarnya nggak boleh juga kayak gitu. Tapi kan biasanya kayak gitu. Tapi sekarang nggak boleh. Terus Pan, semester 3 nih. Semester 3 menjabat jadi ketua lagi apa enggak? Semester 3? Iya. Aku sih yes. Semester 3 sih sebenarnya pengennya resign. Tapi apakah ada yang bisa menggantikan saya? Gitu. Nah, itu gimana kalau misalkan pas mau semester 3 nanti kita ada pemilu lagi lah? Boleh. Waktu itu gini. Waktu itu ini Retno Songong nih. Oh, Retno Songong. Kenapa tuh? Kita ujian kan ada pengawas masuk tuh dia bilang gini. Tapi kalau ketuanya hilang arah gimana Pak? Itu Songong. Songong tuh giliran dia disuruh jadi ketua kelas dia nggak mau. Ternyata jujur tuh. Tapi itu udah membuktikan Pan kalau emang jadi ketua tuh gak gampang kan? Soalnya emang gak semua orang juga jadi ketua kan. Nah itu salahnya. Tapi nggak apa, semester 3 kalau kita mau adain pemilihan lagi boleh kita gaskan. Lu daftar lagi Pan buat lihat nih kira-kira ada nggak sih yang bisa ngalahin sosok leader kita nih, leader back to back Revan. Tapi kira-kira apakah anak AA1 akan setuju dengan perubahan baru lagi? Perubahan baru lagi karena kayaknya udah nyaman dengan ketuanya Revannya, udah pengen dia lagi ya. Enggak sih, kalau gue ngerasanya kayak pada malas aja sih jadi ketua, bukan karena nggak pengen ganti. Tapi bisa aja sebenarnya ada yang mau, tapi dia nggak berani menyampaikan. Nah itu nggak bisa jadi ketua sebenarnya kalau nggak berani. Kasih tips Pak, gimana caranya biar berani Pak? Itu. Jadi ini bukan cuma buat orang yang menjadi ketua, tapi buat semua orang. Buat semuanya. Ketika kita semua punya pikiran, ketika kita semua ada feel nih yang kita rasa, coba belajar untuk menyampaikan gitu, jangan dipendam.
karena bisa jadi itu adalah hal yang bisa merubah dunia. Oh, Betul. langsung merubah dunia ya. Dunia loh, dunia. Butterfly effect, ingat butterfly effect. Betul, Jadi butterfly effect. jangan dipendam, jangan malu untuk mengungkapkan apa yang kalian rasa. Kalian nggak akan disalahkan dengan hal itu gitu loh. Pasti apa yang kalian sampaikan itu akan diterima, akan dicerna gitu. Sekiranya itu baik, pasti akan Akan bahasa baik iya, pasti akan terus-terusan ditindaklanjuti gitu loh. Oke, Pan. Jadi kesimpulan yang gue dapat nih dari pembahasan kita tadi nih, dari tips-tips lu juga kan, wah itu tipsnya bagus sih sebenarnya. Gue demen tuh cara lu ngasih tips ke mereka biar mereka tuh lebih berani kayak gimana, apalagi mereka mahasiswa KIP kan yang bakal punya dampak besar buat nantinya ke negeri kita sendiri, ke Indonesia. Oke, terus kesimpulan yang gue dapat nih, pertama, sesosok leader itu memang harus bisa mengayomi. Terus sesosok leader itu punya caranya sendiri buat mengajak teman-temannya menjadi lebih aktif, terus lebih bergaul sama satu sama lain kan. Jadi leader juga gak gampang, karena yang pasti jadi leader itu punya tanggung jawab yang besar. Namun tetap harus diingat, leader itu tetap manusia. Betul. Pemimpin itu tetap manusia, jadi mereka juga punya perasaan, punya rasa capek, punya rasa kesal dan lain-lainnya. Itu sih Pak. Itu yang harus digarisbawahi. Tapi sebagai seorang pemimpin juga harus bisa mengontrol emosinya, harus bisa mengontrol sifat dan sikapnya gitu. Nggak bisa seorang pemimpin kesel terus mereka melampiaskan ke anggotanya, itu nggak bisa. Itu pemimpin yang gagal. Betul. Jadi kita juga sebagai anggotanya juga harus bisa ngerangkul ketuanya juga, leadernya juga, karena tadi seperti yang Kanaban bilang, kalau leader itu juga manusia, dia punya perasaan, rasa capek dan lain-lainnya. Udah, sip. Itu aja mungkin dari episode perdana kita hari ini. Mungkin next time di next episode, karena ini ketua kelas, mungkin bakal undang yang lebih upgrade lagi kali ya. Iya, kita akan terus Naik meningkat. lama-lama ada hal-hal tertentu lah. Kita tunggu aja, kita lihat di episode 2 kira-kira siapa narasumbernya. Betul. Thank you semuanya sudah menyaksikan. Dadah.